Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan kita yaitu tentang kajian Alfiyah Ibnu Aqil. Di pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang pengertian kalam. Nah, di pertemuan kedua ini itu adalah lanjutannya ya. Jadi ini masih dalam satu bait yang sama, yaitu kalamun al-abdun mufidun kastaqim wasmun afidun summa harufunil kalim. Terus bait selanjutnya kemarin bahwa wahiduhu kalimatun wal qalu am dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, ini masih lanjutannya teman-teman. Jadi kita masih membahas tentang syarah dari dua nazm tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, kita murajaah sedikit terlebih dahulu. Bahwasanya kemarin kita membahas panjang lebar, tapi bisa kita simpulkan bahwa pokok utama pembahasannya itu adalah membahas tentang pengertian kalam. Nah, kalam itu apa? Kalam itu adalah, kalau kata beliau Ibnu Malik kemarin, kalamun al-abdun mufidun kastaqim. Lalu kemudian disyarahin oleh beliau Ibnu Aqil dengan syarahnya bahwasanya seperti atau seakan-akan Ibnu Malik ini berkata bahwasanya kalam menurut ulama nahwu itu adalah suatu lafaz yang berfaedah sebagaimana faedahnya lafaz istaqim. Yaitu faedah seperti apa yang seperti lafaz istaqim, yaitu faedah yang bisa membuat lawan bicara itu paham dengan maksud kita gitu. Kalau kemarin katanya itu faidatan yasunu sukut alaiha. Nah, seperti itu. Nah, setelah membahas panjang lebar tentang definisi kalam, di sini musannif akan menjelaskan definisi-definisi dari istilah-istilah yang lain, yaitu yang nyambung dengan kalimat kemarin, yaitu amma yata'alafu minhu. Di antaranya ada apa aja? Ada nanti kalim, ada nanti kalimah, ada nanti qaul, seperti itu. Baik, mari kita lanjutkan. Bismillah. Wal kalimu, bermula kalim itu adalah ismu jinsin, isim jenis. Isim jenis yang bermakna jamak atau lebih dari satu. Wahiduhu, mufradnya kalim itu kalimatun, disebut dengan kalimah. Misalnya kalim itu disebut dengan kalimah. Nah, nanti panjang lebarnya tentang kalim nanti di bawahnya ada keterangan yang lebih detail. Kita bahas dulu kalimah. Jadi mudahnya kalimah itu adalah lafaz yang mufrad. Jadi seperti satu kata. Kalau kita istilahnya kalimah dalam bahasa Arab itu diistilahkan kata dalam bahasa Indonesia. Seperti misalnya buku, rumah, kemudian ada memukul, pergi. Nah, itu kan kalau di istilah kita kata. Nah, di dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah. Nah, kalimah di dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3 bagian. Ini sebagaimana dikatakan oleh penyarah, yaitu wahia, bermula kalimah itu imma ismun, ada kalanya berbentuk isim, wa imma fi'lun, dan ada kalanya berbentuk fi'il, wa imma harfun, dan ada kalanya berbentuk harf. Jadi kalimah ada 3, isim, fi'il, dan juga harf. Nah, apa perbedaan dari isim, fi'il, huruf? Apa batasan yang jelas yang bisa membedakan ketiganya ini? Nah, di sini dijelaskan dalam kata-kata setelahnya. Li'annaha, oleh karena jika kalimat itu indalat jika menunjukkan apa kalimat, menunjukkan alamaran atas suatu makna fi nafsiha, dalam dirinya sendiri, dalam diri kalimat sendiri, ghairu muqtarinatan, dalam keadaan tidak dibarengin, di zaman dengan zaman, fahia, maka bermula kalimah al ismu itu disebut dengan kalimah isim. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa in iqtaranat atau ini iqtaranat atau in uqturinat juga enggak masalah. Dan jika berbarengan berbarengan kalimah di zaman dengan zaman, fahiyah, maka bermula kalimah itu al-fi'lu, disebut dengan kalimah fi'il. Wa ini qataranat, dan jika berbarengan kalimah di zaman dengan zaman, itu fahiyah al-fi'lu, disebut dengan kalimat fi'il.
Wa in lam tadulla, dan jikalah tidak menunjukkan apa kalimah, menunjukkan alamanan atas suatu makna tertentu fi nafsiha, dalam dirinya sendiri si kalimah tadi, bal fi ghairiha, tetapi atas bantuan selainnya, fahiya, maka bermula kalimah itu al harfu, disebut dengan kalimat harf. Seperti itu. Lebih jelasnya mari kita bahas satu-satu. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya kalimah dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, huruf. Nah, isim dengan fi'il itu mereka punya kesamaan. Kesamaannya di mana? Kesamaannya adalah dalat ala ma'nan fi nafsiha. Jadi ini kesamaan. Jadi isim itu ya dalat ala ma'nan fi nafsiha, fi'il pun demikian, yaitu dalat alamanan fi nafsiha. Dua-duanya sama-sama demikian. Jadi maksudnya dalat alamanan fi nafsiha ini seperti apa sih ya? Jadi maksud dari dalat alamanan fi nafsiha ini adalah ketika kata itu tersebutkan atau terucapkan atau misal tertuliskan, itu kita bisa langsung paham atau bisa langsung tergambarkan di pikiran kita, di benak kita tentang kata yang diucapkan tersebut. Seperti misal ada orang bilang rumah ini kan isim ya, kata benda ya, rumah. Nah, kita tuh sudah terbayang suatu tempat yang di situ orang tinggal di situ, orang berteduh di situ, orang tidur di situ, orang istirahat di situ, orang makan bareng bersama keluarganya di situ. Itu udah kebayang di kita. Nanti di depan ada pintunya, di belakang misalnya ada tamannya, intinya kita udah terbayang lah. Itu adalah dalat alamanan fi nafsiha. Fi'il pun demikian. Fi'il itu dalat alamanan fi nafsiha. Misalnya ada orang berkata, ini dalam bahasa Indonesia saja ya, duduk. Nah, ketika ada orang bilang duduk, itu kan fi'il ya, kata kerja ya. Kita harus sudah terbayang di benak kita, di pikiran kita, yaitu suatu aktivitas di mana ada orang yang, mohon maaf, pantatnya itu nempel di lantai misalnya, seperti itu sudah terbayang di kita aktivitas yang kita sebut dengan duduk. Nah, itulah maksud dari dalat alamanan fi nafsiha. Nah, isim sama fi'il itu sudah sama-sama demikian. Jadi sama-sama bisa membuat benak kita terbayang atau paham dengan aktivitas atau dengan wujud benda itu yang dikatakan tadi. Itu kita bisa langsung paham. Nah, itu yang dimaksud dengan dalat alamanan fi nafsiha. Nah, itu persamaan dari isim dan fi'il. Lantas perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah kalau isim itu ghairu muqtaronatin bi zaman, tidak dibarengin dengan zaman, sedangkan isim itu iqtaronat bi zaman, berbarengan dengan sedangkan kalau fi'il itu iqtaronat bi zaman, berbarengan dengan zaman. Kita mulai dari fi'il dulu ya. Jadi bedanya kalau fi'il itu berbarengan dengan zaman. Namanya pekerjaan itu nggak mungkin, atau suatu aktivitas ya, itu tidak mungkin selamanya seperti itu. Jadi namanya pekerjaan itu terbatasi oleh 3 zaman, yaitu apa? Zaman madi, zaman yang sudah lampau, zaman sekarang, zaman hal, dan juga zaman mustaqbal, zaman yang akan datang. Jadi ketika kita, misalnya saya bilang tidur, kan saya nggak mungkin tidur terus. Nah, oleh karena itu ada kalanya saya itu sudah tidur, belum tidur, atau akan tidur. Misalnya sekarang saya sedang mengajar. Nah, 5 menit yang lalu kan saya nggak sedang ngajar. Misalnya saya sedang ngobrol gitu. Begitu juga 10 menit yang akan datang, belum tentu saya masih ngajar. Bisa jadi saya udah istirahat, udah tidur, seperti itu. Oleh karena itu, fi'il itu di sini iqtarat bi zaman, pasti disertai dengan waktu. Makanya bisa dibubuhkan kata sudah, sedang, atau akan. Sudah mandi, belum mandi, akan mandi, itu bisa. Tetapi kalau isim itu ghairu muqtaronatin bi zamanin, tidak bisa dibarengi dengan waktu. Misalnya rumah, nggak ada kata-kata sudah rumah, sedang rumah, atau akan rumah. Jadi nggak ada. Kenapa? Karena isim ghairu muqtaronatin bi zaman, seperti itu. Nah, saya harap sudah bisa membedakan antara isim sama fi'il. Nah, kemudian kalau huruf gimana? Huruf itu yang wa in lam tadulla ala ma'nan fi nafsiha bal fi ghairiha. Huruf itu kalau dia sendirian, tidak ada kalimat isim atau fi'il yang membarenginya, huruf itu nggak bisa menunjukkan suatu makna tertentu. Jadi kita nggak bisa tuh terlintas di benak pikiran kita kata
atau maksud tujuan tertentu ketika huruf itu diucapkan sendirian. Misalnya ada orang bilang ilah ini artinya ke ya. Ada orang bilang ke kita ilah. Nah, kita nggak bisa tuh ngebayangin ilah itu gimana kan, nggak bisa terbayang di benak kita. Nah, kecuali kalau ditambahin madrasah misalnya, ilal madrasah, oh di benak kita langsung terbayang, oh orang ini tadinya nggak di sekolah kemudian mau pergi ke sekolah, misalnya seperti itu, karena ada kata-kata ke sekolah atau ilal madrasah. Jadi huruf itu seperti itu, tidak punya makna tertentu, makna sendiri, kecuali kalau dia sudah gandeng dengan kalimat yang lain seperti itu. Kemudian wal kalimu bermula kalim. Nah, ini pengertian kalim. Kalau kalimat tadi kan udah wahiduhu kalimatun. Kalau kalim gimana? Ma tarakkaba min salasi kalimatin, dari 3 kalimat, fa aksaro atau lebih banyak, kakaulika seperti ucapanmu, in qoma zaidun. Kemarin kita bahas sedikit tentang kalim ya. Jadi definisi kalim itu pokoknya ya yang terdiri dari, yang pokoknya di situ ada isim, fiil, huruf. Contohnya seperti di sini. Ini kan ada ini itu kalimat huruf. Koma kalimat fiil, zaidun kalimat isim. Nah, ketika sudah terkumpul tiga kalimat ini dalam suatu susunan, itu disebut dengan namanya kalim. Atau lebih, pokoknya minimal dari 3 ini, isim 1, fiil 1, huruf 1. Nah, atau lebih, misalnya isim 2, fiil 1, huruf 1 juga gak masalah. Pokoknya minimal seperti ini. Kemudian wal kalimatu bermula kalimah. Kalau kalim seperti ini, kalau kalimah gimana? Hiya kalimah itu adalah lafaz al maldu yang diletakkan atau dibuat lima'nan mufradin, untuk mana satu. Untuk mana satu. Faqauluna, maka ucapan kita atau ucapannya musannif al-maudu, lafaz maudu yaitu dibuat atau diletakkan, lima'nan kepada manan, itu akhraja mengeluarkan, al-muhmala pada lafaz yang muhmal. Jadi kemarin sudah kita bahas ya, ada namanya lafaz muhmal, ada namanya lafaz mustakmal. Muhmal itu enggak kepake, mustakmal itu kepake. Nah, lafaz yang mustakmal itu masih bisa tergolong dengan kalimah karena lafaz itu kepake. Sedangkan lafaz muhmal itu tidak termasuk dalam kategori kalimah. Oleh karena itu dalam pengertiannya musannif menggunakan kata-kata al-maudu limanan mufradin. Nah, kata-kata al-maudu di sini itu berarti secara tidak langsung mengecualikan atau mengeluarkan lafaz-lafaz yang muhmal. Jadi lafaz muhmal itu tidak termasuk ke dalam golongannya kalimah. Contohnya lafaz muhmal seperti apa? Daizun, yang merupakan susunan huruf terbalik dari lafaz zaidun. Jadi zaidun dibalik jadi daizun. Nah, itu namanya adalah lafaz yang muhmal. Ini enggak kepake. Jadi misalnya kalau dalam bahasa kita meja itu kan kalimat, itu kata itu. Kalau dalam bahasa Arab kalimah, kalau dalam bahasa Indonesia namanya kata. Nah, itu kata. Tapi kalau dibalik menjadi ajem, itu kan bukan kata. Ajem itu enggak kata. Itu namanya adalah lafaz yang muhmal atau lafaz yang enggak kepake. Wa qauluna mufradun, dan ucapan mufrad di musannaf tadi, di pengertian kalimat tadi, itu akhraja mengeluarkan al-kalam pada lafaz kalam. Jadi perbedaan dari kalimah dan kalam itu, kalau kalimah itu adalah dibuat untuk makna yang mufrad, sedangkan kalam enggak. Kenapa? Karena kalam itu fa innahu, bahwa sesungguhnya kalam itu maudu'un, dibuat atau diletakkan limaknan, untuk suatu makna, ghairi mufradin, yang tidak mufrad. Ini jadi naat dari maknanya yang tidak mufrad. Jadi kalau kalam itu yang enggak mufrad, kayak Zaid itu pintar, itu kan enggak mufrad tuh, ada 2 kata. Sedangkan kalimah itu untuk mana yang mufrad. Nah, perbedaannya di situ. Oke, kita ganti ganti halaman. Tinggal sedikit, kita lanjutkan. Summa dzakara, kemudian melanjutkan atau menuturkan lebih tepatnya, dzakara yadkuru itu menutur. Summa dzakara, kemudian menuturkan siapa al-musannif yaitu Imam Ibnu Malik rahimahullahu taala. Rahimah, semoga memberikan rahmat, siapa Allah taala, maha luhur siapa Allah.
annal qaula, bahwa sesungguhnya qaul. Nah, ini sekarang kita belajar tentang pengertian dari qaul. Bahwa sesungguhnya qaulah itu ya meliputi aljami pada semuanya. Jadi kan kita sudah belajar tuh kalam itu seperti apa. Kalam itu paling ketat ya, jadi harus dia mufidnya itu yahsunu sukut alaiha kalau di pertama-tama kemarin. Nah, kalau kalimah seperti tadi, kalau kalam seperti tadi. Nah, terus ada satu lagi qaul. Qaul itu gimana? Nah, ternyata qaul itu ya jami'. Ya jami' itu berarti gimana? Ya setiap kalam itu ya qaul, setiap kalimah itu ya qaul, setiap kalim itu ya qaul. Jadi qaul ini bisa masuk di semuanya. Jadi dia umum gitu. Wal murad, maksudnya ya jami' ini karena wal murad bermula yang dimaksud annahu, bahwa sesungguhnya qaul itu ya qau terjatuh ala kalam atas kalam. Annahu qaulun, sesungguhnya qaul, wa annahu qaul itu sesungguhnya termasuk juga qaul. Maksudnya itu kalam itu juga termasuk dari qaul. Wa yaqau aidan, dan jatuh atau terletak juga apa qaul alal kalimah atas kalim, wal kalimati dan kalimah. Berarti gini teman-teman. Wal muradu ini mutada, annahu jumlah annahu jadi khobar ya. Terus kemudian ya qaul di sini fiil, fa'ilnya mana? Fa'ilnya ini berarti teman-teman. Fa'ilnya itu annahu qaulun. Itu ya qaul jatuh terletak alal kalam atas kalam. Apa annahu qaulun? Bahwasanya sesungguhnya kalam itu qaulun juga termasuk qaul, seperti itu. Wa yaqau, dan jatuh atau ya jatuh aidan juga al kalimi atas kalim, wal kalimati dan kalimah. Apa annahu, sesungguhnya mereka berdua tadi itu qaulun juga termasuk qaul. Jadi yang kita sebut kalim itu ya bisa masuk ke qaul, yang kita sebut kalimah juga bisa masuk ke qaul, yang kita sebut kalam itu juga bisa masuk ke qaul. Jadi qaul itu ya jami' tadi. Dia bisa mencakup di tiga-tiganya. Wa za'ama, dan menyangka siapa ba'dhum sebagian ulama nahwu annal asla, bahwasanya annal asla itu istimaluh penggunaan qaul fil mufradi dalam mufrad. Tetapi ada juga ulama nahwu yang mempunyai pendapat bahwasanya pada asalnya atau pada mulanya qaul itu hanya dipakai pada lafaz yang mufrad. Dalam artian lafaz mufrad di sini adalah qaul itu sama dengan kalimah. Kalimah kan tadi limanan mufrad tuh. Kalau kalam kan tidak limanan mufrad. Nah, seperti itu. Jadi ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya qaul itu pada asalnya hanya dipakai untuk kalimah. Jadi qaul itu sama dengan kalimah, tidak sama dengan kalam, tidak sama dengan kalim. Tetapi lebih seringnya ini kan cuma ba'duhum ya, ulama itu berpendapat bahwasanya ya qaul itu ya jami'. Qaul itu ya bisa masuk di kalam, bisa masuk di kalimah, bisa masuk di kalim, seperti itu. Summa dzakara, kemudian menutur siapa al-musannifu musannif annal kalimata, bahwa sesungguhnya kalimat khobar dari anna itu qad yuqsadu. Nah, itu terkadang dimaksudkan. Nah, ini perlu kita pahami bahwasanya ketika ada qad masuk ke dalam fiil mudhari', qad itu nanti bermakna kadang-kadang, seperti yuqsadu di sini kan fiil mudhari', maka qad yuqsadu itu terkadang dimaksud secara arti seperti itu. Nah, beda halnya kalau qad itu maksudnya di fiil madhi. Ketika qad masuk di fiil madhi, nanti qad itu punya arti sungguh. Qad najaha al-kaslanu, sungguh telah sukses siapa al-kaslanu, orang malas. Nah, itu punya arti sungguh. Tetapi ketika qad masuk di fi'il mudhari' itu punya arti kadang-kadang. Jadi kita lanjutkan, annal kalimat, bahwa sesungguhnya kalimat itu qad yuqsadu, terkadang dimaksudkan apa kalimah. Dimaksudkan berarti di sini belum jadi fa'ilnya. Maaf, kita lanjutkan. Kita ulangi dikit. Annal kalimat, bahwa sesungguhnya kalimah itu qad yuqsadu, terkadang dimaksudkan biha dengan kalimah apa al-kalamu kalam. Jadi ketika kita dengar kalimah ya, kalimat misalnya kita dengan kalimat tauhid, kalimatul ikhlas, kalimat syahadat. Nah, kita kan sering dengar itu. Nah, terkadang yang kita dengar seperti kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat syahadah itu sebenarnya adalah bukan kalimah.
secara susunan nahwu ya, itu sebenarnya adalah kalam. Contohnya keqaulihim seperti ucapannya orang Arab fi la ilaha illallah. Kalimatul ikhlas sebagai kalimatul ikhlas. Atau ini bisa jadi macam-macam kalimatul ikhlas ini ya. Bisa jadi badal dari la ilaha illallah, atau bisa juga kaqaulihim seperti ucapannya orang Arab fi la ilaha illallah. Nah, bisa jadi macam-macam. Bisa jadi khobar dari mutada yang dibuang juga nggak apa-apa. Kalimatul ikhlasi, hada kalimatul ikhlasi. Hada yaitu la ilaha illallah, itu kalimatul ikhlas termasuk dalam kalimat ikhlas. Itu tergantung kita bacanya aja. Jadi la ilaha illallah di sini kan sebenarnya susunannya susunan kalam, bukan susunan mufrad. Beda halnya dengan ilahun. Kalau ilahun itu baru susunan mufrad. Kita sebut ilahun kalimah, la kalimat yaitu kalimat huruf, ilah kalimat, Allah kalimat gitu. Tapi kalau sudah la ilaha illallah itu susunannya adalah susunan kalam. Tapi dalam kehidupan sehari-hari la ilaha illallah ini disebut dengan kalimatul ikhlas, bukan kalamul ikhlas, tapi disebut kalimatul ikhlas. Nah, seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan nazmnya musannif bakil matun biha kalamun qad yu'am di kemarin itu. Waqad yastami'u dan terkadang berkumpul apa al kalamu kalam wal kalimu dan kalim fi sidqi di dalam kebenaran. Waqad yanfaridu dan terkadang menyendiri apa ahaduma salah satu dari keduanya kalam dan kalim. Oke, titik sampai sini berarti teman-teman. Kita mulai dari sini ya. Lagi ini yastami'u kan fi'il mudhari' kemasukan qad, itu berarti punya arti kadang-kadang. Nah, terkadang kalam dan kalim ini berkumpul. Maksudnya berkumpul dalam benar itu adalah ada suatu susunan, ini bisa disebut dengan kalam, bisa juga disebut dengan kalim. Jadi gitu. Itulah yang dimaksud dengan kata-kata musannif waqad yastamil kalam wal kalimu fi sidqi. Tetapi kadang waqad yanfaridu ahaduma, terkadang mereka berdua itu menyendiri, terpisah, nggak bisa dijadiin satu. Berarti ini kalam, ini bukan kalim. Ini kalim, ini bukan kalam, seperti itu. Tapi ada juga yang jadi satu. Oh, ini bisa kalam, bisa kalim. Jadi ada yang beda-beda, ada juga yang sama, seperti itu. Famisalu ijtima'ihima, contoh dari berkumpulnya mereka berdua yaitu kalam dan kalim itu adalah lafaz qad qoma zaidun. Fa innahu kalamun, ini adalah susunan kalam. Fa inna maka sesungguhnya susunan qad qoma zaidun itu kalamun disebut dengan kalam. Kenapa disebut kalam? Li ifadatihi, karena berfaedahnya kata-kata qad qoma zaidun atau susunan qad qoma zaidun maknan dengan maknan yahsunu sukut yang bagus apa sukutu diam alaihi atas makna tadi. Kenapa disebut dengan kalam? Ya karena ini sudah lengkap ini. Ini kan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jadi udah ada fi'il, udah ada fa'il. Ketika orang berbilang Zaid sungguh-sungguh telah berdiri, oh kita paham apa yang dimaksudkan oleh si pembicara. Wa kalimun dan kalim. Nah, susunan seperti ini itu juga bisa disebut dengan kalim. Selain kalam, itu kan tadi ini disebut dengan kalam karena memang susunannya sudah sempurna. Qad qoma zaidun selain bisa disebut dengan kalam, dia juga bisa disebut dengan kalim. Kenapa bisa disebut dengan kalim? Li'annahu, bahwa sesungguhnya kalimat qad qoma zaidun tadi itu murakkabun tersusun min salasi kalimatin, dari 3 kalimat. Tiga-tiganya ada ini, qadnya huruf, komanya fi'il, zaidunnya isim. Udah ada tiga-tiganya, berarti bisa disebut dengan kalim? Bisa, sangat bisa. Nah, seperti itu. Jadi qad qoma zaidun itu kalam iya, kalim juga iya. Qaul gimana? Qaul ya jelas-jelas iya. Karena kan qaul itu tadi ya ummul jami', seperti itu. Itu contoh yang mana satu susunan bisa disebut dengan kalam, bisa juga disebut dengan kalim. Wa misalu infiradil kalimi, contoh dari menyendirinya kalim in qoma zaidun, yaitu contoh in qoma zaidun. Qoma zaidun di sini fi'il, kalim. In qoma zaidun di sini susunan kalim. Kenapa? Kalim karena sudah ada isim, sudah ada fi'il, sudah ada huruf. Innya itu huruf, komanya fi'il, zaidunnya kalimat isim. Dari 3 ini, oh berarti dia adalah kalimat atau disebut dengan disebut dengan kalim. Teman-teman. In qoma zaidun disebut dengan kalim karena sudah tersusun dari isim, fi'il sama huruf.
Wa misalu bisa nggak disebut kalam? Nggak bisa. Oleh karena itu di sini wa misalu infirad, contoh dari sendirinya kalam. Kenapa in koma zaidun, kan kayaknya udah panjang. Kenapa nggak bisa disebut dengan kalam? Karena mereka belum berfaedah yahsul sukut alaiha. Belum bisa memberikan faedah yang buat pendengarnya itu paham. Jadi misalnya ada orang berkata ke kita, jika Zaid berdiri, udah terus dia pergi. Kita kan belum paham. Nah, oleh karena itu in koma zaidun tidak bisa kita katakan sebagai kalam. Kalam bisa tapi kalam bukan. Wa misalu infiradil kalam, dan contoh diri menyendirinya kalam itu adalah zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaid adalah orang yang berdiri. Ini bisa kita sebut kalam. Kenapa bisa disebut kalam? Karena dia sudah berfaedah. Kalau ada pendengar tuh pasti dia ada paham bahwasannya seorang informannya atau yang pemberi informasi itu udah ingin mengabarkan bahwa Zaid itu sekarang dalam keadaan berdiri. Nah, seperti itu. Tapi apakah susunan Zaidun Qaimun bisa disebut dengan susunan kalim? Jelas enggak. Kenapa? Karena Zaidun Qaimun di sini hanya terdiri dari kalimat isim. Jadi enggak ada fiilnya, enggak ada hurufnya. Sedangkan kalim itu dia harus terdiri dari isim, fiil sama huruf. Nah, mungkin untuk kajian malam ini saya cukupkan. Semoga bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.